Jenis-jenis sudah kita pahami, tadi ada 4 jenis. Terus kemudian kita juga sudah mempelajari apa itu pengertian peta. Sekarang kita mulai masuk ke tujuan pembuatan peta. Yang pertama sebenarnya ada banyak ya tujuan pembuatan peta tuh, cuma di sini saya cuma menuliskan 3 aja. Pertama adalah analisis data spasial, kedua adalah membantu pembuatan desain peta, kemudian yang ketiga adalah komunikasi informasi ruang. Oke, kita mulai bahas yang pertama dulu. Analisis data spasial seperti melakukan analisis perubahan lahan di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Nah, ini kenapa kok penting banget? Karena setiap wilayah atau setiap daerah itu pasti ada perubahan lahan, entah itu dalam skala kecil atau dalam skala besar. Nah, dalam setiap peta itu juga pasti ada tahun pembuatannya. Dari situ pasti bisa ditentukan, oh ternyata pada tahun sekian itu lahannya berupa ini, pemanfaatan lahannya berupa A, B, C, D, E. Terus kemudian pada tahun yang lebih baru lagi itu ternyata semakin meluas bagian ininya, terus kemudian ada yang semakin sedikit juga, semakin mengecil juga yang bagian yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya itu untuk menganalisis perubahan lahan di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Makanya penting banget ada tahun pembuatan peta agar kita bisa mengetahui kapan itu tingkat apa ya, maksudnya kayak kebaharuannya gitu loh, untuk tingkat pembaharuan kayak baru ndaknya itu kita bisa mengetahui. Terus kemudian yang kedua adalah membantu pembuatan desain. Nah, pembuatan sarana prasarana itu wajib dirancang dengan baik, seperti pembuatan jalan, seperti juga pembangunan ATM, atau juga mungkin pembangunan dalam objek wisata gitu ya. Katakan sebelum adanya Jatim Park 3 itu dulu apa bentuknya. Nah, kira-kira jika dibangun Jatim Park 3 itu kira-kira membawa dampak buruk enggak dari segi lingkungan. Makanya itu sebenarnya harus dirancang dengan baik, tidak bisa asal-asalan. Makanya sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan RT RW, kayak rencana tata ruang dan tata wilayah di suatu wilayah kayak gitu kan. Nah, di sini wajib ada desain dulu sebelum jadi suatu objek yang kita inginkan. Terus kemudian komunikasi informasi ruang. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melaksanakan Sherlock, membagikan lokasi ke teman kalian, atau mungkin kamu juga yang menerima lokasi itu. Nah, katakan ketika kalian mau nongkrong gitu ya, terus kemudian diantara kalian juga ada yang Sherlock gitu kan. Nah, ketika kamu mencet posisinya, temanmu mencet Sherlocknya itu, kamu tanpa bertanya ke temanmu, kamu posisi di mana, kamu tuh tahu posisi dia di mana karena dia sudah Sherlock, dan ini live location, kayak lokasi sebenarnya ketika kamu mengetahui posisinya dia di mana. Nah, kemudian kamu juga mungkin pernah melakukan pesan online, belanja secara online, entah itu belanja makanan atau belanja barang atau yang lainnya, tanpa kurirnya itu menunjukkan saya posisi masih di sini ya. Itu tuh sebenarnya nggak perlu beliau menunjukkan seperti itu atau ngechat kayak gitu atau mengabari seperti itu tuh nggak perlu, karena kamu sebenarnya sudah bisa men-tracking pesananmu dan itu sudah menunjukkan di mana posisi kurirmu itu. Jadi sebenarnya itu lebih ke komunikasi informasi ruang, komunikasi tanpa adanya komunikasi secara langsung kayak gitu ya.